Jumpa lagi di episode ketiga podcast KPU Papua. Dan telah hadir bersama-sama dengan kita anggota KPU Provinsi Papua, Koordinator Divisi Teknis. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Pak Fajar, Yohanes Fajar Irianto Kampung. Kenalan sedikit Pak? Ya, persis. Ya. Oke, memperkenalkan nama saya. Iya. Wajah baru anggota KPU Provinsi Papua, teman pemilih semua pengen tahu nih siapa sih Yohanes Fajar Irianto Kampung. Iya. Lengkapnya tadi sudah disebutkan. Iya. Tapi singkatnya Fajar. Fajar. Jadi dipanggil Fajar. Artinya apa Pak? Fajar kebetulan lahir pagi. Oke. Jadi saya lahir kurang lebih jam 5. Nah, saya ingat saat lahir itu, salah satu dokter yang kemudian ikut membantu proses saat itu mengatakan bahwa Bung Karno kalau memberi nama itu melihat konteks saat itu. Situasi ya? Situasi itu. Sehingga ini anak kalau bisa dipanggil nama Fajar. Nah, itulah kenapa ada nama Fajar. Walaupun ya lokal banget, tapi ya bolehlah. Namanya kayaknya ke Jawa jalan. Ada ya? Ada blaster. Kebetulan, bukan kebetulan. Takdirnya, iya. Ceritakan sedikit orang tuanya, mama atau bapak ini. Jadi kebetulan bapak dari Papua, persisnya dari wilayah selatan Papua. Wilayah selatan itu bagian mana khususnya? Dari Bovendigul. Bovendigul. Nah, bapak dari Bovendigul, ibu yang kebetulan dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Ini apa namanya mix ya? Pak Fajar ini mix, jadi nama itu sebenarnya sudah menceritakan bahwa ada sisi lain dari saya yang ternyata dari luar Papua. Iya, benar sekali. Pak Fajar menangani divisi teknis pekerjaannya seperti apa sih Pak? Jadi divisi teknis itu menjadi satu dari sebuah divisi yang ada di KPU dan diantaranya yang salah satunya menjadi konsen kita kali ini dalam proses tahapan evaluasi adalah berkaitan dengan pencalonan calon anggota DPRD provinsi. Nah, teknis ini dia membidangi tentang proses bagaimana calon itu mendaftar, kemudian berproses dengan verifikasi administrasi, perbaikan, hingga akhirnya nanti penetapan DCS, dan kemarin kita baru saja selesai penetapan daftar calon tetap. Daftar calon tetap ya Pak? Berarti tahapan dari tadinya DCS sampai DCT ini lagi berproses ya? Atau sudah penetapan ya? Sudah penetapan? Iya. Kemarin tanggal berapa ya Pak ya? Kemarin tanggal 3 November itu kita menetapkan daftar calon tetap. Setelah sekian bulan ini, ya, saya panggil Mbak aja ya. Ya Mbak, saya macet saja ya. Jangan Ibu kalau Ibu bisa ya. Jadi kita proses pencalonan itu dimulai tanggal 1 Mei 2023, kemudian berlanjut ada proses perbaikannya. Karena dokumen ini kan saat didaftarkan tidak langsung, boleh dikata langsung sesuai dengan ketentuan. Nah, ada proses perbaikan. Perbaikan itu di tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli. Jadi partai politik kemudian mengajukan perbaikan terhadap dokumen yang oleh verifikasi KPU dianggap masih belum sesuai. Mereka melakukan. Terus kemudian pasca itu mulai kita masuk penetapan DCS. Penetapan DCS itu tanggal 6 sampai 11 Agustus. Nah, itu sudah kelihatan itu calon sementara persisnya dari masing-masing partai. Tapi sesuai prosedur dan tahapan bahwa proses DCS itu masih harus diverifikasi lagi. Hingga akhirnya di masa pencermatan DCT, kemarin kita sudah lakukan tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 3 November. Nah, di situ partai diberikan kesempatan tidak saja memperbaiki berkas, tapi kalau mau ganti calon, kan ada tuh partai yang punya kebijakan, ini kayaknya calon saya ini lebih cocok dia di dapil tertentu karena mungkin backgroundnya atau pengalaman. Strategi ya, strategi partai dalam menentukan calon-calonnya ya. Betul, karena fokusnya adalah bagaimana memenangkan hati. Iya, nah, benar sekali. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan daftar calon tetap ya, semenjak penetapan itu, berapa sih keterwakilan perempuan? Jadi sampai dengan kemarin kita tetapkan dari 729 calon itu 255 diantaranya adalah perempuan. Dari segi persentase paling tidak kan didorong untuk minimal 30% itu sudah masuk. Hanya memang satu tantangan yang saya ingin cerita di sini adalah bagaimana mendorong partisipasi perempuan, tidak saja partisipasi dalam hal memberikan suara, tapi terlibat secara aktif dalam
menjadi peserta ya. Peserta tidak mudah sebetulnya bagi partai. Nah, partai ini kan tidak mudah juga mereka mencari perempuan yang memang mau dan juga punya passion ya. Punya passion di bidang politik. Nah itu yang jadi tantangan kita. Makanya salah satunya peran KPU. Saya berharap KPU ada di visinya juga itu mendorong partisipasi perempuan. Bukan saja memberikan suara saat hari H, tapi juga aktif terlibat di partai politik. Karena kita harus akui bahwa mekanisme untuk pengisian kursi DPR selain di Papua mengenal ada kursi pengangkatan itu sebagian besar kursi DPR diisi lewat proses politik. Nah, kalau perempuan tidak banyak ambil bagian dalam kegiatan politik dan kemudian mewakilkan kaumnya juga untuk di legislatif, maka isu-isu perempuan itu bisa agak kurang menjadi yang seperti masuk dalam regulasi dan sebagainya kan produknya bermanfaat untuk perempuan. Nah, itulah yang kemudian salah satu isu yang saya kira penting untuk kita dorong sebarluaskan untuk ayo perempuan, kenapa tidak emansipasi perempuan pun salah satu di bidang politik baik dan benar. Setelah penetapan DCT, kemudian tahapan selanjutnya. Jadi tanggal 3 kemarin kita tetapkan, kemudian di tanggal 4 kita umumkan sehari. Nah sekarang ini adalah masa persiapan menuju masa kampanye tanggal 28 besok. Nah, cuma memang sebelum itu kemarin kami saat di Jakarta dan di Bandung, kita lakukan yang namanya proses finalisasi dan validasi surat suara. Nah, divisi teknis bersama kedua saat itu diundang atas nama satker masing-masing untuk memastikan daftar nama dari masing-masing calon apakah sudah sesuai. Nah, kesempatan pertama kemarin di tanggal 25 Oktober kami ada rapor di Jakarta katanya itu setelahnya kita mengundang partai politik di tanggal 1 November. Nah, kita ajak partai untuk melihat itu daftarnya sesuai tidak dengan nama calon telah dan sebagainya. Setelah sudah sesuai, kami kembali ke Jakarta untuk menyampaikan bahwa sudah sesuai dan validasi dilakukan. Untuk selanjutnya nanti di tanggal sebenarnya tanggal 10 kemarin itu data sudah masuk ke bagian logistik untuk nantinya di cetakan surat suaranya. Tantangan tersendiri yang tadi Pak Fajar sudah jelaskan, punya pengalaman tidak dalam proses dari awal tahapan sampai penetapan DCT ini? Pengalaman yang membuat jadi tantangan tersendiri juga bisa diceritakan. Jadi salah satu tantangan kalau saya melihatnya dari saya pribadi itu adalah teknis itu salah satu yang kemudian menjadi pionir dalam penyelenggaraan kegiatan pemilu. Nah, kemudian untuk mendukung sukses terselenggaranya proses persiapan, pelaksanaan dan nantinya pasca pemilihan itu adalah regulasi yang memang harus jadi pedoman dan pegangan kita. Kita tidak boleh melangkah di luar dari ketentuan yang ada. Dan regulasi menyangkut kepemiluan itu tidak sedikit. Itu jumlahnya banyak dan kita harus up to date dengan setiap aturan ya dan norma yang baru. Sehingga salah satu tantangan dan saya kira itu menjadi hal yang menarik bagi saya adalah untuk bagaimana kita setiap hari itu mendalami regulasi yang ada sekaligus mengantisipasi norma-norma baru yang mungkin muncul dan itu menjadi pegangan bagi kita. Karena satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa peserta pemilu partai politik maupun DPD itu rujukan dalam mereka melakukan persiapan kaitannya dengan pendaftaran, pencalonan dan sebagainya adalah KPU. Jadi kalau KPU tidak memahami tentang regulasi, tentang aturan yang tidak menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan menjelang pemilihan, akan nantinya merepotkan. Sehingga kami dituntut untuk setiap saat memahami aturan, mendapatkan aturan baru dan kita harus tahu ya. Nah itu salah satu yang menurut saya menjadi tantangan, tapi menarik karena banyak hal kita belajar dan banyak hal kita menjadi tahu. Dan itu yang menurut saya sih bukan saja tantangan tapi menjadi nilai tambah bahwa ternyata ada wawasan baru yang kita dapat dan itu bermanfaat ternyata untuk orang lain.
Pak Fajar, motivasi apa sih mau bergabung menjadi penyelenggara khususnya menjadi anggota KPU Provinsi Papua? Iya. Itu pasti ada motivasi tersendiri ya. Tentu. Ceritakan sedikit Om. Jadi bagi saya itu penting dan memastikan bahwa suara masyarakat dalam hal ini yang mereka berikan itu secara pasti bisa pertama terfasilitasi. Mereka punya kesempatan memilih calon yang kemudian mereka pilih pun secara fungsional itu kan KPU sudah bagaimana kita bisa membuat setiap orang yang pilih memberikan suara. Dan tidak berhenti sampai di situ, kita berharap dan kami dalam hal ini komitmen untuk apa yang masyarakat sudah berikan untuk calon itu kemudian tidak terdistorsi dalam proses perhitungan nantinya. Maksud saya begini, masyarakat memberikan suara untuk seseorang, jangan sampai kemudian suara itu lari ke orang lain ya. Itu tidak boleh. Nah itu tugasnya penyelenggara untuk menjaga hak suara itu sampai kepada yang betul. Sah mendapatkannya. Salah satu pelanggaran dalam pemilu yang tidak bisa dan tidak ditoleransi adalah bergesernya suara yang mana berdampak pada proses penentuan kursi. Jadi suara misalkan 10 di bawah sampai di atas pun harus 10, dan itu tidak boleh terjadi. Dengan kita gagal dalam memastikan itu, kita gagal dalam memastikan aspirasi dan suara masyarakat. Nah, itu yang salah satu menjadi motivasi personal bagi saya. Kemudian kenapa saya memilih untuk coba saya ikut ambil bagian berbakti kepada negara melalui kepemimpinan. Iya, dan sekarang hadir di sini ya. Itulah iya. Pak Fajar ajak dong teman pemilih semua untuk berparti dalam pemilu 2024. Iya. Khususnya anak muda, usia 17 sampai 21 generasi Z. Generasi Z dan itu pemilih-pemilih. Iya. Saya mengajak untuk generasi muda untuk ambil bagian dalam pemilihan, karena apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi pilihan mereka itu menentukan masa depan bangsa. Dan yang sudah senior dan lain sebagainya pun tentunya tidak boleh kalah sama yang muda. Kalau yang muda belakangan saja punya semangat dan motivasi yang tinggi untuk memberikan hak suara, kenapa tidak untuk kelompok masyarakat yang lain? Ayo para pemilih muda secara khusus, saya mengajak untuk tanggal 14 Februari 2024 memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Pastikan bahwa Anda terdaftar, TPS-nya di mana, dan tanggal 14 Februari 2024 hadir di TPS dan berikan suara. Terakhir Pak, harapan Bapak sebagai seorang anggota KPU Provinsi Papua untuk suksesnya pemilu 2024 tapi juga pemilu kada. Harapannya Pak? Harapan saya adalah yang pertama, mari kita jadikan pemilu ini sebagai ajang atau agenda kita bersama. Jadi pemilu tidak saja menjadi domain penyelenggara KPU dan Bawaslu, tapi semua stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat, pihak keamanan, dan sebagainya. Karena pemilu ini tidak saja nantinya menentukan masa depan kita, kami penyelenggara, stakeholder dan pemerintah, tapi juga masyarakat luas. Sehingga peran untuk setiap orang menjadi komunikator, menjadi pihak-pihak yang menjalankan fungsi sosialisasi itu penting. Nah, saya mengajak peran partisipasi publik secara lebih luas untuk tidak bersikap pasif dalam membagikan informasi terkait dengan pemilu. Salah satunya podcast ini, saya berharap publik pun juga yang kemudian berkesempatan menonton tidak berhenti sampai di situ, tapi juga di-share ya, membagikan kepada yang lain. Itu salah satu kontribusi untuk suksesnya pemilu yang saya kira setiap individu dan setiap gadget bisa lakukan. Terima kasih ya Pak Fajar sudah hadir di podcast kami. Lain kali kami undang lagi ya Pak ya. Ya. Dengan baju yang lebih oke ya. Sukses dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati.
Terima kasih teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Terus saksikanlah podcast selanjutnya tentunya di kanal YouTube KPU Provinsi Papua. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Karena dengan begitu, teman pemilih semua turut serta membantu tim podcast kami untuk mengupdate informasi-informasi kepemiluan di tanah Papua. Saya Herlin undur diri dan terimalah salam dari kami. KPU melayani, Pak. Untuk Papua, pemilih berdaulat.